Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Aden Putra dengan NIM E1E12407. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah struktur data saya, yang dimana pada video kali ini saya akan membahas mengenai double linked list, yang dimana sebelumnya kita telah membahas tentang single linked list. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada sebuah motivasi eh, pada single linked list. Setiap node itu menyimpan referensi ke node setelahnya. Dan keterbatasan dari single linked list itu, dia sulit untuk menghapus node di akhir secara efisien, di akhir dari sebuah daftar. Dan secara umum itu kita tidak dapat menghapus node sembarangan dari posisi tengah daftar secara efisien jika hanya diberikan referensi ke node tersebut. Ih, hal ini karena kita tidak dapat menentukan node yang mendahului node yang akan dihapus. Nah, namun referensi node tersebut itu perlu diperbarui. Dan sini ada ilustrasinya, yang dimana ada head dan tail. Di sini dia, node bagian sini dia itu tidak dapat diakses yang di tengah. Dan ini dia ketika kita menghapus node i di sini, referensi selanjutnya itu untuk node sebelumnya itu perlu diperbarui seperti itu. Nah, keterbatasan linked list tunggal ini diatasi oleh struktur linked list ganda, yang dimana setiap node itu menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke setelahnya. Nah, yang dimana tadi kalau eh, untuk single linked list, dia hanya menyimpan referensi dari node setelahnya. Sedangkan kalau double linked list, dia dia menyimpan referensi ke node sebelumnya dan node setelahnya. Nah, hal ini memungkinkan operasi pembaruan dengan waktu big zero one atau big O one itu baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sembarang di dalam daftar. Jadi dia posisinya itu, kalau untuk single linked list, ketika kita ingin menghapus list yang di tengah, di dalam apa namanya, node-node yang dia ada di tengah, dia itu waktu eksekusinya itu dia lama, tergantung algoritmanya. Sedangkan dengan menggunakan linked list itu kita bisa mengunci waktu eksekusinya ke big eh, O1 atau lebih efisien. Untuk menghindari beberapa kasus khusus saat beroperasi dekat batas daftar di linked list ganda atau double linked list, ada baiknya kita itu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, yang dimana ada node header di awal daftar dan node trailer di akhir daftar atau di akhir list. Eh, Node-node dummy ini disebut sentinel, yang dimana dia tidak menyimpan elemen. Nah, untuk list kosong itu, kolom next pada header itu mengarah ke trailer, dan kolom pref pada trailer itu mengarah ke header seperti itu. Jadi dia itu, ketika kita membuat sebuah seperti ini, ada kolom next, dia itu selalu mengarah ke trailer di ujung. Sedangkan kode pref dia selalu mengarah ke belakang ke header, yang dimana dia adalah, bisa kita bilang ini kepala dan ini ekor seperti itu. Hanya dia bolak-balik. Nah, selanjutnya penggunaan sentinel itu menyederhanakan logika operasi, yang dimana header dan trailer itu tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang berubah. Jadi dia, ketika kita mengisi sebuah node, yang berubah itu di sini saja, sedangkan header sama trailernya itu tidak berubah. Semua insertion atau penyisipan dan penghapusan itu dapat ditangani secara
lebih terpadu, yang dimana semua node disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang sudah ada. Nah, di sini ada ilustrasinya, yang dimana ketika kita mengisikan data dengan menggunakan double linked list. Nah, di kasus pertama ini, kita memasukkan elemen pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Nah, seperti ini. Ketika kita masukkan elemen baru di antara JFK dan SFO ini, dia bisa, yang dimana otomatis variabel penghubungnya antara next dan prevnya itu dia berubah seperti ini. Sedangkan di case kedua itu dimana kita menyisipkan di awal daftar, dia juga bisa, dimana dia berubah seperti ini. Selanjutnya ada sebuah ilustrasi ketika kita menghapus node pada sebuah double linked list, di mana karena penggunaan Sentinel dan implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau node terakhir. Nah, seperti ini kita gunakan untuk menghapus node PFD ini. Dia bisa dan tidak terlalu rumit karena sudah ada referensi di antara bread dan next-nya. Nah, di sini ada sebuah contoh implementasi dasar dari double linked list. Nah, di sini kita akan coba praktikkan. Coba buat semua kelas. Ini kita kasih public double. Yes. Di dalamnya kita buat kelas node. Kita buat nodenya. Slots. Cuman dia berisi elemen pref next. Nah, selanjutnya kita buat konstruktor. Def init. Self. Then ref dan next. Nah, selanjutnya kita buat konstruktor untuk kelas double-nya, double linked list-nya. Kalau ini konstruktor untuk kelas node, ini konstruktor untuk kelas ini. Tadi saya agak batuk. Kita buat def init self. Kita buat header self node. Self selanjutnya self self player. Lalu kita buat lagi untuk trailer pref-nya. Trailer pref self header. Lalu self size itu kita buat untuk number elemennya itu 0 saja. Nah, sini kita buat lagi untuk metode len. Nah, sini kita return self size-nya.
Lalu kita buat lagi untuk is empty untuk mengecek apakah listnya itu kosong atau tidak. Kita return itu kita lakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai dengan algoritma yang dijelaskan pada slide 24 sama 25 tadi. Oh ya, di sini tadi itu kita eh, mempertahankan dua referensi sebelumnya yaitu pref dan next. Nih, nah, kita lanjutkan kita untuk insertnya untuk penghapusan node dan penyisipan. Untuk penyisipan itu kita buat insert between self tab newest itu e e predecessor and successor. Selanjutnya, sorry, kita buat predecessor newest. Hmm, kurang E. Lalu untuk suksesornya, yang dari sebelumnya, newest juga. Lalu kita ambil untuk self-nya itu bertambah satu karena kita sisipkan. Kita return lagi yang terbaru newest. Nah, ini kita buat metode untuk menghapus. Predecessor. Next. Soal itu atau penerus ya kalau geser. Oh sorry, salah sortnya. Sini dulu. Nah, save-nya dia kalau hapuskan berarti kita kurangi. Size-nya kita kurangi satu. Kalau insert tadi ditambah. Elemennya dan mode
Prop sama dengan node dot next dengan elemen non. Nah, di sini kita lihat jika kita run. Oh ya, di sini kan kita belum untuk tambahkan tampilan. Di sini kita tampilkan untuk display-displaynya. Di sini kita buat saja yang ini, kita definisikan display. Current self header next, oke. While current hmm, ini teks sama dengan kita print current element n di sini supaya bagus kita kasih jadi, nah supaya ada penghubungnya. Di akhir kita tambahkan non saja. Lalu untuk objeknya kita buat di sini ya, kita buat saja double linked list DLL saja, double linked list dash. Lalu kita panggil DLL dot, di sini kita insert between, di mana isinya itu 10 dengan header dan trailer. Lalu kita buat lagi yang baru, insert between lagi seperti itu. Lalu insert between, nah di sini kita buat insert between itu 3 kali. Jadi kita tambahkan di antara header dan trailer itu 3 kali. Jadi kalau kita display, oh betul dulu kita kill. Nah dia langsung muncul. Kita tambah pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kita mau hapus umpama, kita mau hapus delete node, kita display lagi. Nah di sini kita bisa lihat yang terhapus itu yang pertama, kecuali oh ya selanjutnya kita coba untuk eh ya sudah itu saya tadi yang dimana digunakan untuk insert dan untuk delete. Nah mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya itu eh, implementasi DQ menggunakan double linked list. Di array base DQ itu antrian atau disebut double enqueue atau antrian double. Sebelumnya itu sebelumnya itu kita mencapai operasi dalam waktu amortized. Nah, ini sebutan tadi amortized yang dimana big O1 atau big ON nanti. Ada yang big ON itu berdasarkan jumlah tadi ya. Karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array eh, dengan implementasi yang didasarkan pada double linked list, kita dapat mencapai semua operasi DQ dalam waktu
worst case-nya itu atau waktu terburuknya itu atau bisa kita bilang kasus terburuknya itu ini Big O satu jadi lebih cepat. Nah, sulitnya dengan menggunakan Sentinel yang dimana tadi itu header sama trailer, kita memperhatikan eh, perubahan-perubahan berikut. Yang pertama, header itu tidak menyimpan elemen pertama dari DQ, melainkan node tepat setelah header yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ-nya itu tidak kosong. Jadi dia itu header itu tidak menyimpan elemen pertama. Jadi kalau kita bilang mana elemen pertamanya itu bukan header, tetapi setelahnya. Sedangkan demikian pula itu untuk eh, di trailer itu dia hanya yang menyimpan elemen hanya node sebelumnya. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi ini yang dimana header dan trailer itu kosong, tidak menyimpan elemen. Yang menyimpan itu sebelum dan sesudahnya trailer. Nah, di sini mm, insert between dan delete node metode yang kita gunakan tadi itu adalah diwariskan dari kelas turunan untuk mengimplementasikan penyisipan insert atau penghapusan node di awal atau akhir decade. Nah, di sini ada lagi eh, contoh kita akan lakukan. Buat lagi kelas linked deque. Def, dia tidak pakai nama first ya. Kita ikuti saja first self sama dengan sorry. If self is empty, insertnya oh iya kayaknya bersambung deh dengan tadi. Hmm. Ini kita coba hapus dulu. Ya, kayaknya bersambung. Kelas baru. Hmm. Dan selesai terus cepat. If, terus, lalu untuk def last. If, if self, pantas tadi tidak ada, belum ada outputnya. Hmm.
Oh ya, kalau last dia kan elemennya insert first, ya untuk insert firstnya di ini kita insert last. Yang dimana di insert last itu kita kan new insert between, ya kita buat untuk delete first. Seharusnya ini ya. So, oke, untuk pelangi deh str untuk dia space stringnya. Jadi kita gunakan R saja untuk membuat data ini. Kita gunakan start. Tadi ini gimana? Ya, kita bisa display dulu. Gunakan perulangan for in range self dot size R itu ditambah dengan str start elemen, kita kasih koma ya. Soon kita return artnya baru kita buat D sama dengan linked DQ, di mana di sini kita panggil insert first-nya. Insert first satu saja. Ini ada lagi
Kita panggil lagi insert first 2. Lalu D lagi kita gunakan insert last lah. Sini kita ganti insert last 3. Lalu kita insert last lagi. D insert last 4. Lalu D insert first lagi. Kita print D. Oh ya, supaya lebih bagus kita pilih saja di mana dia hanya memprint of the landing. Sedangkan print D si D. Hmm. Print lagi dan sorry. Lalu kita delete from tile. Kalau tadi delete from head, tuh kita print ulang length DQ-nya. Kita print lagi bunda D-nya. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya, ceng input DQ. Oh iya, salah tempo. Nah, salah. Iya, ini softnya anu sih. Gesture tadi size-nya ada. Hmm, lagi dia 12. Modul 82. Itu 12. Saya belum buat delete flash. Aduh, sorry. Deh. Nah, selesai. Lihat lagi. Nah, di sini panjang DQ itu sesuai kita masukkan ada 5. Panjangnya itu 5. Lalu di sini kita hapus from head. Tuh, ada misalnya di sini. Hmm.
Hmm, iya, ini bisa dilakukan. Nah, dia sudah tampil semua. Yang dimana kita insert pertama itu, kita insert satu, baru kita insert dua, lalu kita insert last lagi tiga, lalu kita insert last lagi empat, date pertama ya. Lalu kita insert first lagi lima. Jadi urutannya sudah sesuai. Yang pertama kita tambah satu, pertama ini, pertama di first di awal di head. Lalu kita insert lagi dua. Oh, ini mungkin supaya teman-teman juga gampang. Kita print setiap setelah insertnya. Kita insert first dia satu head. Lalu kita insert first lagi dua, dia jadi dua. Lalu kita insert last tiga, dia bertambah di akhir. Lalu kita insert last lagi empat, dia bertambah di akhir. Lalu kita insert first lagi lima. Nah, lima langsung bertambah lagi di awal. Yang dimana panjang backingnya itu atau panjang antriannya itu ada lima. Lalu kita delete from head, baru kita hapus di headnya. Headnya apa tadi lima. Berarti yang kita hapus itu lima. Lalu kita hapus lagi delete from tail. Tailnya apa? Di sini tailnya kan empat. Jadi dia terhapus di sini empat. Lalu kita lihat lagi panjang backingnya itu tinggal tiga karena kita hapus dua. Dan dia hanya melakukan dua, satu, dan tiga karena empat dan lima telah dihapus. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke the positional list ADT atau daftar posisi abstrak data type. Data type ya. The abstract data type telah kita pertimbangkan sejauh ini, yaitu tumpukan start, antrian, dan antrian dua ujung atau double-ended queue. Ini hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan. One end of sequence or the other. Eh, Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu untuk menerima layanan. Nah, di sini bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrean sebelum sampai ke loket tiket? Nah, jadi seperti pelanggan belum sampai di belum dilayani dia sudah mau pergi. Seperti itu, dia tinggalkan antriannya. Lalu bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk menyerobot? Berarti dia dimajukan. Seperti itu. Menyerobot antrean di atau mengkat antrean di posisi tersebut. Nah, this motivates itu karena hal ini tuh perlu digunakan ADT yang lebih umum untuk memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen di mana saja dalam suatu sequence dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sembarangan atau arbitrary. Bisa kita hapus dan kita sisipkan sesuai keinginan kita di mana. Nah, selanjutnya eh, pada array based sequence dalam urutan berbasis dalam array berbasis sequence itu integer atau bilangan bulat, indeks bilangan bulat itu memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus diberikan. Jadi itu
Di sini kita menggunakan sebuah indeks untuk menunjukkan lokasi elemen yang kita akan sisipkan atau kita akan hapus. Namun, numerik indeks atau indeks numerik itu bukan pilihan yang baik untuk mendeskripsikan posisi dalam sebuah linked list, di mana kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Nah, di sini mencari elemen pada indeks tertentu dalam sebuah linked list itu memerlukan penelusuran, penelusuran list secara bertahap dari awal atau akhir sambil menghitung elemen-elemen yang ada. Nah, jadi kalau kita menggunakan eh, kita berpaku pada indeks itu kita lebih sulit, mana kita harus tahu datanya ini ada di indeks keberapa. Nah, dalam beberapa aplikasi, indeks itu bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu, karena adanya penambahan atau penghapusan terjadi di awal rangkaian. Nah, jadi itu seperti umpama ada list nama, nama Adit itu ada di indeks ketiga. Ketika nama yang berada di indeks ke satu dihapus, nama Adit berubah indeksnya yang tadinya indeks ketiga menjadi indeks kedua, jadi dia tidak konsisten. Nah, ini sebagai contoh, mungkin tidak mudah untuk menggambarkan lokasi seseorang yang sedang menunggu dalam antrian dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut dari bagian depan antrian. Dan di sini ada eh, ilustrasi yang dimana ada sebuah loket tiket dan orang-orang yang sedang mengantri. Dan di sini ada pointer yang menuju ke saya. Dan di sini kita ingin dapat mengidentifikasi posisi suatu elemen dalam suatu sequence tanpa menggunakan indeks bilangan bulat. Nah, ada contoh yang lain, word processor atau pengolah kata. Ada sebuah dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang, yang dimana pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan atau menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit, yang dimana dia memungkinkan operasi seperti menghapus karakter pada kursor atau menyisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Jadi dia tidak disesuaikan dengan indeks, tapi dari ditentukan oleh kursornya kita. Furthermore, selain itu, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inheren dalam sebuah dokumen, seperti awal bagian tertentu, tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Nah, ini ada pertanyaan, bisakah kita menggunakan node sebagai referensi untuk posisi? Nah, jadi linked list itu menyediakan penyisipan dan penghapusan yang dimana amortizernya itu di bawaan pada posisi sembarang selama referensi ke node yang relevan itu tersedia. Sehingga itu kita bisa penyisipan, kita bisa sisipkan atau hapus dengan amortizernya di O1 atau bisa dibilang itu lebih stabil atau lebih cepat se, selama referensi ke node yang tersedia itu yang relevan itu tersedia selama referensinya itu tersedia. Nah, oleh karena itu eh, sangat memungkinkan untuk mengembangkan ADT atau abstract data type di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk mendeskripsikan posisi. Jadi sangat memungkinkan itu pakai node. Namun faktanya penggunaan double linked base dan faktanya itu kelas double linked base itu memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Jadi seperti kalau yang kita buat tadi, dia itu parameternya, parameter ketika dia insert, menginsert dan mendelete itu sudah menggunakan node seperti itu.
Jadi kita sudah lakukan. Bisa kita gunakan node sebagai referensi. Namun, penggunaan node secara langsung seperti itu melanggar prinsip desain object oriented atau eh, ya object oriented tentang abstraksi dan enkapsulasi yang dikenakan yang kita perkenalkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. There are several reasons. Ada beberapa alasan untuk mengkapsulasi node dari linked list yang dimana itu akan lebih sederhana bagi pengguna jika mereka itu tidak perlu repot dengan detail implementasi seperti manipulasi tingkat rendah dari reference atau reference node atau ketergantungan kita pada penggunaan node Sentinel. Nah, we can ensure robustness atau kita dapat memastikan kekokohan struktur data dengan kita mengizinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi referensi node secara langsung dengan mencegah kesalahan pengelolaan, pengelolaan dan pengguna. Nah, jadi enkapsulasi ini memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Nah, kita lanjut ke the positional list ADT atau daftar posisi ADT. Nah, memberikan abstraksi umum, general abstraction of a sequence of elements. Jadi dia memberikan abstraksi umum dari urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi dari suatu elemen. Nah, selain itu juga menyediakan tipe data abstrak, posisi yang lebih sederhana, position abstract data type to describe a location within the list, untuk mendeskripsi lokasi dalam sebuah list. Position acts as a marker or token within the broader positional list. Jadi suatu posisi itu bertindak sebagai penanda atau token dalam daftar posisi yang lebih luas. Suatu posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar, kecuali jika unless dihapus dengan mengeluarkan perintah eksplisit. Position instance. Jadi instance posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, di mana dia menggunakan metode p.element, yang dimana dia meng-return atau mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi p ini. Nah, position serve as parameter to some methods and as certain values from other methods. Jadi posisi itu berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai kembalian dari metode lain. Nah, di sini itu ada banyak positionalist ADT yang mendukung metode akses berikut. Accessor, yang dimana ada L first yang digunakan untuk mengembalikan posisi elemen pertama dari L atau non jika L kosong. L ini tuh sepertinya apa namanya? Yaitu listnya lah. Dan juga L last, last yang digunakan untuk meng-return atau mengembalikan posisi elemen terakhir dari L atau non jika L kosong. Dan juga L before yang digunakan untuk mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah posisi pertama. Dan juga L after P yang dimana dia meng-return posisi N tepat setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Gitu. Lalu ada is empty yang dimana dia digunakan untuk mengembalikan nilai true jika daftar, jika list L itu tidak berisi elemen apapun. Jadi kalau tidak ada elemennya itu dia akan return true. Untuk ini itu true. Ada juga len yang digunakan untuk return atau mengembalikan jumlah elemen di dalam daftar. Ada juga iter yang digunakan untuk mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen dalam daftar.
Nah, selanjutnya ada lagi the positional list ada itu ya, also includes the following update methods. Jadi di pada positional list daftar posisi atau list posisional dari abstract data type itu mencakup metode pembaruan berikut. Ada add first yang digunakan untuk eh, menyisipkan elemen baru E, elemen E ke depan L dan mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Dan juga add last yang digunakan untuk menyisipkan elemen baru E di belakang L dan mengembalikan atau mereturn posisi elemen baru tersebut. Ada juga add before yang digunakan untuk menyisipkan elemen baru atau elemen E tepat sebelum posisi P dalam L dan mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Dan juga add after yang digunakan untuk menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi apa namanya? Ya, tepat setelah posisi P dalam L, posisi P dan L dan mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Jadi kalau before dia sebelum, after itu tepat setelah. Lalu ada replace. Replace itu adalah eh, menggantikan, mereplace elemen pada posisi P dengan elemen E. Jadi dia P-nya pertama berarti kita replace elemen yang ada di posisi P. Kita ganti pada elemen yang ada di E, posisi E. Di mana dia mengembalikan elemen yang sebelumnya berada di posisi P. Ada juga L delete P, yang dimana kita remove and return atau menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P dalam L sehingga posisi tersebut menjadi tidak valid. Nah, di sini ada beberapa pengamatan atau observation yang dimana eh, kita perhatikan bahwa metode first dan last dari ADT atau Abstract Data Type itu pada sebuah positional list itu mengembalikan posisi yang terkait, bukan elemennya. Yang dimana elemen pada suatu posisi itu dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Seperti L first dot element yang dimana elemen pertama dalam daftar dan L last dot element adalah elemen terakhir pada sebuah daftar atau pada sebuah list. The advantage of receiving atau keuntungan dari menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar atau menavigasi list. Di mana ini kursor, kursor itu pertama di data pertama. Sama eh, apa namanya? Semenjak kursor itu non, kita terus print cursor dot element. Di mana kursor sebenarnya kan daftar data dot after. Di mana dia akan mencetak elemen yang tersimpan di posisi tersebut dan maju ke posisi berikutnya jika ada. Sesuai after toh. Karena ADT itu menyertakan support atau dukungan untuk fungsi pada Python, user atau pengguna itu dapat mengendalikan sintaks perulangan for tradisional untuk penelusuran maju dari list bernama data. Seperti ini kita gunakan for a in data. Jadi kita bisa gunakan for. Dan sini ada beberapa operation dan return value-nya. Dan di sini ada at last. Dia return value-nya dia P. Jadi dia eh, namanya listnya itu 8P. Selanjutnya L first. Dia tambahkan L first. Return value-nya juga P. Kita sama aja. Lalu kita L add after P5. Nah, jadi dia di posisi P kita namanya itu
kita ganti dengan posisi 5. Nah, jadi setelahnya dia langsung 5. Lalu L before Q sama dengan return value-nya itu P. Jadi before-nya itu P. Lalu kita add before. Benar Q kita ubah jadi 3. Return value-nya itu R. Dan ini. Nah, ini untuk elemen. Untuk kita lihat berapa elemen di dalam sebuah listnya. Di sini return value-nya itu 3. Karena elemennya di list itu ada 3. Lalu di sini L before. L after P. After P kan R. Ini after P R. Lalu kita lihat lagi. Before P. Before P apa? Tidak ada. Berarti return value-nya non. Lalu kita lihat at first 9. Kita tambah 9. Nah, di sini dia tambah lagi 9. Lalu kita delete L last. Kita lihat yang terakhir apa? 5. Return value-nya 5. Lalu kita replace lagi. Kita replace P pada posisi P itu kita replace jadi 7. Nah, jadi yang 8 yang tadinya mengisi posisi P, kita replace jadi 7 seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada sebuah implementasi mengenai positional list untuk dengan menggunakan double linked list. Nah, di sini kita baca dulu yang dimana eh, proporsi dari setiap metode dari ADT itu menggunakan daftar proporsional berjalan dalam waktu terburuknya itu big O1 ketika diimplementasikan dengan double linked list. Ini selanjutnya we rely on the double linked base class for our low level representation. Nah, sini kita mengenalkan kelas double linked base yang tadi kita buat kia. Double linked base untuk representasi tingkat rendah kami. Di sini kita sediakan antar muka publik sesuai dengan daftar posisi atau ADT. Daftar posisional ADT lah. Di sini kita mendefinisikan kelas posisi yang bersarang di dalam kelas positional list. Nah, berbagai metode positional list kita mungkin akan menghasilkan instance position yang berlebihan yang merujuk pada node yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan metode khusus. We define EQ and NE. Itu special method untuk melakukan pengujian seperti P sama dengan Q. Di sini, oh, kita bikin di bawahnya saja mungkin. Kita buat lagi kelas baru. Kelas yang berisi position list, position list, double linked base. Sorry, double linked base. Lalu kita buat lagi kelas position, tion, def, kita buat konstruktornya, init, lalu kita buat lagi elemen, di mana dia return node elemennya. Lalu kita buat lagi untuk EQ-nya, EQ dan NE. Hmm. Kita def lagi NE.
Pattern. Nah, lanjut di pada untuk memvalidasi posisi. Each time setiap kali sebuah metode dari kelas positional list di atas menerima posisi sebagai parameter. Kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid dan jika valid menentukan node yang mendasarnya yang terkait dengan posisi tersebut. Lalu di mana eh, dysfunctionality atau fungsi ini diimplementasikan oleh metode non-public bernama validate. Nah, kita buat metode validate. Internally atau secara internal, sebuah posisi mempertahankan referensi ke node terkait dari linked list dan juga referensi ke instance list yang berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer, kita dapat mendeteksi ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Sini juga kita dapat mendeteksi sebuah instance posisi yang termasuk dalam list, tetapi merujuk pada sebuah node yang bukan lagi bagian dari list tersebut. Nah, ini the delete node. Metode delete node itu pada kelas dasar mengatur referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus menjadi non. Jadi kita ubah referensi sebelum dan eh, sesudahnya menjadi non, di mana eh, kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang sudah usang. Dan sini kita buat kodenya. Jadi kita buat untuk definisikan validate. Def not is intense position price p container is not self. Ice value error. If then the dot next is none, price value error. Is no longer valid. Oke. Kalau kita return p node. Lanjut kita buat untuk make position. Def. Tyler. Nah, selanjutnya itu untuk akses dan update method. Nah, semua metode ini dengan mudah mengadaptasi implementasi daftar berangkai ganda atau double linked list yang mendasarinya untuk mendukung antarmuka publik dari ADP atau daftar profesional posisional. Nah, metode-metode ini tuh bergantung pada eh, validati utility atau utilitas validate untuk membuka posisi apapun yang dikirim.
Nah, di sini juga mereka mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instant posisi untuk dikembalikan kepada pengguna dan memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Nah, untuk kenyamanan inherited insert between metode utilitas insert between itu ditimpa sehingga metode kita mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat. Sedangkan versi yang diwariskan itu mengembalikan node itu sendiri. Nah, itu tadi kita buat ulang. Terus untuk di dalam sebuah sini itu def first self return of no position def last return last the return self no position self ref. Oke, lanjut itu def before lalu kita lanjutkan kita buat node return beh def cursor str sini kita buat arahnya di itu. Lalu selanjutnya kita buat untuk insert between before, add after, lalu delete. Original lalu kita replace. Return or value cocok lalu kita buat sebuah L sama dengan position list. Kita buat L at last L at
Ini tadi apa lagi? Lalu kita buat lagi L atlas. Print length of list, print L, kita ganti di sini positional. Posi. Hmm. Jadi ikuti itu deh. Nggak bisa lah. Nah, AI bodoh. Lalu, kita lihat, kita run. Kan udah. Ya, first length of list. Apa ya? Salah. Terbalik ya. Nah, oke. Ini kita print lagi untuk delete elemennya itu. Lalu kita lihat lagi. Kita delete lagi untuk last. Lalu kita add lagi. Kita print lagi length of listnya, positional listnya. Ini kita replace lagi. Kita replace untuk first. Terus kita replace last. Liquid itu L after lah. L dot after last 100 kita sama. Print lagi length of listnya sama. Lagi print
Nushing. Nah, statistiknya. Validate 205 L after last, ya first lah. Salah. First. Ganti salah. Lalu self validate 178. Salah. Ah. Nggak salah lagi. Oh, tadi sih. Nah, ini sudah bisa. Hmm. Seperti logikanya yang pertama kita add first satu ini, lalu kita add first dua, pasti di depannya satu, lalu kita add last tiga, berarti di belakangnya satu. Lalu kita add first lagi empat, berarti di depannya lagi dua, yang dimana depan head ya tadi. Kita add first lagi lima, lalu kita add last enam, lalu kita delete enam, kita delete dulu lima, kita delete first. Ini dia tampilkan pertama panjangnya itu dan posisionalnya, positionalis. Lalu kita delete first, berarti delete lima, dan kita delete last, berarti delete enam. Nah, ketika kita lihat lagi link apa namanya? Sini kita kan add after lagi. Berarti setelahnya kita tambahkan di first itu 7. Berarti ya after setelah first itu kita tambahkan 7. First kan 4 karena kita sudah hapus 5. Jadi first jadi 4. Setelah 4, setelah 4 kita tambahkan 7. Dan last, sebelum last kita tambahkan 8. Lastnya kan 3 karena kita telah hapus 6 tambah 8. Seperti itu. Nah, lalu kita replace. Last kita replace jadi 9. Nah, ini kita replace last jadi 9. Lalu kita replace setelah first. Setelah first kita replace jadi 100. Berarti first kan firstnya 4. Setelahnya itu 7. Kita replace jadi 100. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat eh implementasi dari menyortir positional list. Ini kita bikin worksheet di sini. Tidak.
Ini mungkin lanjutannya saja. Def insertion sort. Kita lihat logikanya kalau benar L marker. Ini L-nya kita ganti di sini jadi if len L1. Oh betul nih. First marker L last pivot element value pivot else walk L first and before walk element value walk L before walk delete pivot. Nah, setelah itu kita print originalis ori red originalnya. Insertion L lalu kita print sorted list. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Nah, di insertion sortnya seperti penjelasan di mana kita menerapkan algoritma nih, kita menerapkan algoritma penyusupan atau insert sort algoritma di mana kami mempertahankan tiga variabel yaitu marker yang di mana posisi paling kanan dari bagian daftar yang saat ini diurutkan. Ada pivot atau titik poros di mana posisi tepat setelah penanda dan walk yaitu posisi tepat apa namanya untuk bergerak ke kiri dan ke kiri penanda, kiri marker atau marker kan penanda. Selama masih ada elemen sebelumnya, nilainya lebih besar dari nilai default. Seperti itu. Jadi kita lihat itu tampilannya, dia menampilkan originalisnya kan ini 402. Nah, ketika kita telah melakukan sorter list, dia otomatis mengurutkan sesuai dengan logika kita yang dimana di sini dia urutkan apa namanya itu. Nah ini selama ada elemen yang nilainya lebih besar, dia urutkan ke kanan seperti itu. Jadi dia kalau kita lihat urutan listnya, dia dari yang kecil ke terbesar. Itu teman-teman. Oke. Nah di sini ada sebuah studi kasus di mana favorit list abstract data type. Di mana untuk mengelola kumpulan elemen sambil melacak beberapa kali setiap elemen diakses, ada sebuah contoh di mana perambahan web atau web browser itu yang melacak URL yang paling sering diakses pengguna, di mana ada sebuah koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh seorang pengguna. Nah, di sini juga ada favorite list. ADT itu harus menyediakan metode-metode berikut, yang di mana ada access artinya itu mengakses elemen menambah jumlah aksesnya dan menambahkannya ke daftar favorit jika belum ada. Ada juga remove yang dimana itu untuk menghapus elemen dari daftar favorit jika ada. Dan ada top K untuk mereturn iterasi dari K elemen yang paling sering diakses. Nah, the favorite list is sorted atau daftar favorit itu diurutkan. Di mana setiap kali suatu item diakses, jumlahnya akan bertambah dan posisinya akan disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma insertion sort. Nah, menggunakan positional list sebagai struktur dasarnya, struktur data dasarnya, di mana setiap elemen positional list adalah instance dari kelas item yang memiliki dua elemen yaitu value dan count. Nah, eh,
Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item daftar, serta mencetak favorit teratas. Terdapat utilitas non-public untuk mencari item yang memperbarui daftar. Metode top kite itu mengembalikan daftar favorit yang diurutkan, di mana setiap kali item diakses jumlahnya itu bertambah dan posisi daftarnya diperbarui dengan menggunakan metode move up. Nah, di sini kita buat sebuah kelas favorit list. Lanjut saja di bawahnya. Gas terus. Kelas favorit list. Polite list. Kelas item slot value con def init. Nah, sudah ada konstruktornya. Lalu kita buat lagi def untuk kelas favoritnya. Find position self a walk is data first is non and walk element. Nah, lanjutnya itu kita move up def gnt. Kita lihat apa ada error atau tidak aja. Nah, selanjutnya itu kita buat untuk public methodnya. Tuh, tadi belum ya. Def kelas item. Oh ya, caca. Def init self data positional list. Def len return self data. Elen data caca. Def is empty. Return self data sama dengan nol. Def access sama dengan p self with page none. Def remove data delete p. Def top self k. If not, kondisinya jika satu lebih kecil dari k, lebih kecil dari len self, raise value error. Walk, walk itu sama dengan self data first. For j in range k yield item. Item value walk self data after walk. Nah, selanjutnya kita buat lagi.
Hmm, nah, sudah cukup. Lalu kita buat perulangan. Kita buat lagi Britney Spears. Dan di sini jadi D. Hmm, kita lihat. Hmm. Nah, di sini kan kita hanya tampilkan 5, 5 teratas. Yang dimana 5 teratasnya itu hmm, dia A, B, C, D, E. Nah, setelah kita akses D-nya, kita akses sebanyak 5 kali. D-nya itu naik ke atas. Seperti itu, teman-teman. Artinya apa? D-nya ini dia move up. Yang dimana D kan di sini. Dia kita akses, dia move lagi. Dia move lagi, dia move seperti itu, teman-teman. Nah, kita selanjutnya. Hmm, sorry. Using a list. Using menggunakan list dengan eh, move to front heuristic. Pada implementasi sebelumnya itu eh, metode akses E itu dilakukan dalam waktu yang proporsional dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen ke K yang paling populer dalam daftar favorit, maka aksesnya itu membutuhkan waktu big O K. Artinya apa? Waktunya itu tergantung dari jumlah elemen K-nya. Tentunya itu locality of reference. Jadi lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Contoh halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan, yaitu memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah untuk memindahkan elemen ke bagian paling depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami itu tentu untuk adalah elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Sebagai contoh, pertimbangan skenario di mana kita memiliki n elemen dalam rangkaian serangkaian n pangkat 2 akses, di mana elemen satu mengakses sebanyak n time, elemen 2 sebanyak n time, dan seterusnya. Ketika kita menyimpan elemen-elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya dengan memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka setiap akses ke elemen satu berjalan dalam waktu
big O satu time. Sedangkan elemen kedua itu berjalan ke pada big O dua time dan seterusnya. Artinya dia menggunakan big ON. Semakin banyak elemennya semakin lama. Dengan demikian, total waktu yang digunakan untuk melakukan serangkaian akses berbanding lurus dengan rumus ini. N tambah 2N tambah 3N dan seterusnya. If we use move to front heuristic, jika kita menggunakan heuristik move to front atau pindah ke depan, yaitu memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses. Maka setiap setiap akses berikutnya itu ke elemen satu hanya mengambil big O one time. Artinya dia konstan sampai n itu. So the running time for the performing. Jadi waktu eksekusi untuk melakukan semua akses dalam kelas ini adalah big O n pangkat 2. Jadi dalam kasus ini heuristik itu pindah ke depan dengan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat pada eh, sekuensi yang lain. Nah, pertimbangan-pertimbangan terkait heuristik move to front atau heuristik pindah ke depan. Nah, versi MTV itu tidak mempertahankan elemen-elemen dari daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan elemen yang paling sering diakses, kita perlu mencarinya. Nah, kita akan menerapkan metode top K sebagai berikut, di mana kita menyalin semua entry dari daftar favorit ke daftar lain. Kami memindai sementara banyak K kali dan setiap pemindaian, di mana kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, menghapus entry ini di daftar sementara dan melaporkannya dalam hasil. Nah, implementasi metode metode top ini membutuhkan waktu big O KN time, yang dimana jadi jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu big ON. Namun jika K sebanding dengan N, lalu proses teratasi berjalan dalam waktu big O N kuadrat. Sebagai contoh, kita menginginkan 25% teratas dari daftar-daftar tersebut. Metode top K ini dapat diimplementasikan dalam waktu big O N tambah K log N dengan antrian prioritas. We could easily achieve atau kita dapat dengan mudah mencapai waktu O n log n jika kita menggunakan algoritma perburuan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai link based versus array based sequence. Nah, keunggulan dari array based sequence itu array itu menyediakan akses elemen berdasarkan indeks bilangan bulat dengan waktu big O n. Sebaliknya linked list itu menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen ke K atau waktu O n kurang K. Jadi jika menelusuri mundur dalam linked list ganda atau double linked list. Nah, operasi dengan batasan asimptotik yang setara biasanya berjalan dengan faktor konstanta lebih efisien dengan struktur berbasis array dibandingkan dengan struktur berbasis tautan. Nah, representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang secara proporsional lebih sedikit daripada struktur berantai. Kontainer berbasis array hanya membutuhkan ruang untuk elemen dengan daftar berantai, di mana memori diperlukan tidak hanya untuk menyimpan elemen tetapi juga untuk referensi ke node. Nah, keunggulan urut dari linked base sequence, di mana struktur berbasis tautan itu memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batasan amortasi yang terkait dengan perluasan atau penyusutan array dinamis yang penting untuk sistem waktu nyata. Jadi, struktur berbasis link atau link based struktur itu mendukung big O time pada insertion atau penyisipan dan penghapusan pada posisi sembarang. Jadi dia ketika kita menghapus pada posisi-posisi tidak harus di depan atau di belakang, bisa di tengah atau posisi-posisi tertentu yang kita ingin tentukan, dia mensupport amortized big O satu. Ini sangat kontras dengan eh, sequence berbasis array yang dimana
Metode insert atau pop dari kelas list Python itu membutuhkan waktu O n kurang K tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan perulangan untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, ada sebuah ringkasan di mana dalam kuliah ini tuh kita membahas topik-topik berikut. Ada keterbatasan urutan memorized array, mengapa linked list diperlukan? Ada berbagai jenis linked list tunggal, linked list melingkar, linked list ganda, atau double linked list. Dan ada kita menyediakan implementasi dari double ended request menggunakan linked list. Nah, kami juga mempelajari implementasi linked list yang disebut dengan positional list, di mana referensi nilai dapat digunakan sebagai indikator lokasi dalam daftar. Nah, kami juga mengimplementasikan satu studi kasus yang memelihara daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Dan kami juga itu mempelajari perbandingan relatif antara eh, array sequence dan link sequence, link based sequence. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.